Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada kita di Minggu Quasi-Modogeniti ini diangkat dari Mazmur pasal yang ke-42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di mana Allahmu? Itulah sebuah pertanyaan yang sering datang ketika masalah dan persoalan yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan. Pertanyaan ini bisa datang dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaan yang sama bisa juga datang dari orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana Allahmu? Orang percaya sering direndahkan, dilecehkan dengan pertanyaan ini. Manakala hidup orang percaya itu mengalami derita, mengalami masalah, mengalami persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Di mana Allahmu? Bukan saja keadaan membuat hati kita menderita, tetapi ucapan itu juga menambah derita dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, saudara-saudaraku, pada minggu ini kita diingatkan Quasi-Modogeniti. Seperti seorang bayi yang baru lahir, yang rindu dan haus akan susu yang murni dan rohani. Kita berada dalam keadaan yang tidak berdaya, keadaan yang tidak mampu dan sanggup menghadapi keadaan. Maka kita menjadi seperti seorang bayi yang haus akan susu yang murni. Tentu saja kita semua pernah mengalami suasana haus. Suasana haus jauh lebih berat dari suasana lapar. Karena haus bisa membuat kita menderita, merasa kering dan tersiksa. Seperti itulah digambarkan bagaimana kita haus dan rindu kepada Tuhan dalam suasana derita yang sedang mengancam hidup kita. Sama seperti pemazmur ini. Ketika mereka tidak bisa lagi bernyanyi di bait Allah, ketika mereka berada dalam pembuangan, hinaan dan cercaan datang, mereka konsentrasi kepada Tuhan. Maka dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kerinduannya untuk melihat Allah, bertemu dengan Allah. Jiwanya rindu, hatinya rindu untuk bertemu dengan Allah, bertemu di baitnya yang kudus itu. Saudaraku, kerinduannya itu dia ungkapkan dengan air mata kesedihan siang dan malam. Dia bergumul dengan sungguh-sungguh hingga meneteskan air mata, berlutut di hadapan Tuhan. Betapa derita ini hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Datang dengan kerendahan hati hingga meneteskan air mata derita, air mata kesedihan kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Yang kedua, saudaraku, dia membangun hiburan ke dalam dirinya, membangun kekuatan baru ke dalam dirinya, mengingat betapa di bait Allah ada persekutuan yang memuji Tuhan. Ada persekutuan yang menyembah Tuhan secara bersama. Ada sorak-sorai, ada nyanyian pujian secara bersama, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kerinduan itu membangun rasa kebersamaan dengan sesama yang lain di tempat yang berbeda-beda, sekalipun mereka tidak bisa bersama-sama datang ke bait Allah, tetapi kerinduan itu tetap mengikatkan dirinya kepada Allah dan mengikatkan dirinya kepada persekutuan sesama orang percaya. Kedua hal ini menjadi kehidupannya yang terus menerus dia gelorakan dalam hidupnya. Rindu kepada Tuhan yang tertuang dalam air mata kerendahan hati. Rindu kepada Tuhan yang tertuang dalam ingatan persekutuan nyanyian, persekutuan sorak-sorai untuk memuliakan Allah. Saudaraku, kerinduan kita itu dapat kita akhiri dengan berbicara kepada diri kita sendiri sebagaimana pemazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi baginya, penolongku dan Allahku. Kegelisahan, ketertekanan hanya membuat tulang-tulang kita makin lemah dan lesu. Tubuh kita semakin melemah ketika kita membangun jiwa yang tertekan, hati yang gelisah. Kehidupan kita akan semakin memasuki derita yang lebih dalam. Tetapi berserah kepada Tuhan, sepenuhnya tergantung kepadanya, akan membangun semangat baru. Kuasa Tuhan turun atas kita, kehendaknya turun atas kita. Dia mampu akan menolong kita, membantu kita keluar dari berbagai persoalan yang kita sendiri tidak bisa atasi. Bersyukur dan bersukacita membangun tubuh kita yang lebih kuat dan tangguh, serta berharap akan pertolongan Tuhan. Saudaraku, pada minggu Quasimodogen ini kita tahu Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, dan Dia telah bangkit untuk kebangkitan kita. Kehidupan kita telah tertuju pada kehidupan yang kekal. Apa yang kita hidupi hari ini adalah dalam rangka arak-arakan menuju kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya diberikan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Kerinduan kita, rasa haus kita adalah menyatu
dengan Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita, dengan Yesus yang telah bangkit untuk kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita. Amin.